Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Kurniawan Angga Sufianto Hidayat, 3 digit NIM terakhir 305. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori mata kuliah sistem operasi. Sebelum ke jenis-jenis memori, sebaiknya kita mengenal dulu memori itu apa. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori adalah tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Karakteristik sistem memori secara umum: lokasi, CPU internal, eksternal, kapasitas, ukuran, word, banyaknya word, satuan transfer, word, blok, metode akses, sequential access, direct access, random access, associative access. Kinerja: access time, cycle time, transfer rate, tipe fisik semikonduktor, permukaan magnetik, karakteristik fisik volatil, non-volatil, erasable atau non-erasable. Kemudian lokasi memori dibagi menjadi 3, yaitu memori lokal, memori internal, dan memori eksternal. Kapasitas memori, kapasitas register memori lokal dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam bit. Satuan transfer atau unit of transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Bagi memori internal, memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word. Dalam hal ini dikenal sebagai blok. Kemudian metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data, yaitu sequential access, direct access, random access, associative access. Yang pertama, sequential access, yaitu memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama, share read-write mechanism, dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Waktu akses record sangat bervariasi. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua yaitu direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan share read or write mechanism. Tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Akses dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Waktu aksesnya bervariasi, dan contoh direct access yaitu akses pada disk. Yang ketiga, random access.
Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access yaitu sistem memori utama. Associative access. Yang terakhir, setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memori cache. Kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu waktu akses, access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua yaitu waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Tipe fisik memori. Ada 2 tipe fisik memori, yaitu memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang kedua yaitu memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Karakteristik fisik. Ada 2 kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu volatil dan non-volatil. Pada memori volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Pada memori non-volatil, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatil. Memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non-volatil. Yang kedua yaitu kriteria erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatil adalah ROM. Kemudian macam-macam memori. Yang pertama, register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya yaitu register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO address register, dan instruction register, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cache memori, merupakan memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memori ini ada 2 macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor.
cache memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD, Athlon dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas cache memori L1 maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Yang kedua yaitu cache memori yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama yang ada pada internal prosesor. Semakin besar kapasitasnya maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas cache memori yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB dan lain-lain. Memori utama, memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama yaitu pertama RAM atau Random Access Memory. Yang kedua ROM, Read Only Memory. RAM Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Asumsinya RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer, memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Tipe umum RAM yang pertama SRAM atau Static RAM, NVRAM atau Non-Volatile RAM, DRAM atau Dynamic RAM, EDORAM atau Extend Data Out RAM, SDRAM atau Synchronous RAM, SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM, DDR2. SRAM atau Static Random Access Memory, memori akses acak statik, adalah sejenis memori semikonduktor jenis SRAM berdasarkan jenis transistor bipolar. Sekarang tidak banyak digunakan, mengkonsumsi banyak listrik namun sangat cepat, sehingga tidak banyak digunakan. Yang kedua Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS, jenis paling umum, berdasarkan fungsi asynchronous, independent of clock frequency. Data in and data out are controlled by address transition. Synchronous, all timing are initiated by the clock rest or full time. Address data in other control signal are associated with the clock signal. NVRAM merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak. RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EFI atau firmware lainnya pada perangkat embed semacam router. Umumnya NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS, sehingga daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupinya, agar data yang disimpan tidak hilang, NVRAM menggunakan sebuah baterai litium dengan nomor seri CR2032. Data yang tersimpan pada NVRAM tidak akan hilang meskipun satu daya dimatikan bersifat permanen. Hal ini berbeda dengan volatile RAM. Dynamic RAM merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor
satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegerakan secara berkala. Karena kebutuhan dalam penyegaran, hal ini yang membuatnya sangat dinamis dan dibandingkan dengan memori, SRAM, static memory, dan lain-lain. Contoh dynamic RAM seperti ini. Dan seperti ini juga, memiliki tegangan 2,5 volt. DDR2, DDR SDRAM contohnya seperti ini. DDR2 memiliki tegangan 1,8 volt. ROM atau read only memory adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena sifat ini, ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Jenis-jenis ROM sendiri yaitu PROM atau Programmable Read Only Memory, dapat diprogram sekali saja oleh programmer. EPROM atau Erasable Programmable ROM atau RPROM Reprogrammable ROM, dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM, dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya seperti hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antar memori, hubungan harga, semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Harga dihitung berdasarkan rupiah per bit. Data disimpan. Hubungan kapasitas, biasanya semakin ke atas umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Kemudian hubungan frekuensi pengaksesan, semakin ke atas semakin tinggi frekuensi pengaksesannya. Thank you. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.